Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi perencanaan pembelajaran dan saya akan memberikan administrasi kepada Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Ini Pak, hari ini saya akan melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya saya akan memberikan administrasinya terlebih dahulu Pak. Oh ya, administrasi pelaksanaan pembelajaran. Baik, Bu Sipa, berarti hari ini Bu Sipa melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas, tetapi melalui kegiatan supervisi kepala sekolah. Oke. Sebagaimana hasil kesepakatan bersama bahwa tahun ini kita melaksanakan kegiatan supervisi melalui model pembelajaran digital Zoom meeting ya. Tahun ini kita memulai kegiatan ini, mudah-mudahan lancar. Dan barangkali Ibu Sipa akan melaluinya kegiatan dimaksud. Saya berharap semua yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Itu yang pertama ya. Dimana seorang kepala sekolah salah satu dari antara kompetensi yang harus dimiliki harus memiliki kompetensi supervisi. Berarti itu sebagai bagian daripada kewajiban ya kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru. Kemudian yang kedua, dalam kaitan pelaksanaan kegiatan supervisi, sebagai seorang kepala sekolah harus berpedoman kepada keputusan Menteri Agama ya nomor 624 tahun 2021, di mana bisa dijelaskan pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Nah, semua pelaksanaan kegiatan yang dilakukan mengacu kepada pedoman itu. Kemudian yang ketiga, Bu Sipa, untuk diketahui saja bahwa acuan yang kedua adalah keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 6334 tahun 2021, di mana di dalam juknis tersebut dijelaskan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh sekolah ada 3. Pertama, tahapan perencanaan supervisi perencanaan pembelajaran. Mungkin hari ini ya, sebelum nanti Bu Sipa memasuki supervisi tahap kedua, yaitu supervisi pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berkewajiban Bu Sipa nanti setelah melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran memberikan laporan kepada kepala sekolah melalui tahap yang ketiga, yaitu supervisi penilaian hasil pembelajaran. Baik, itu bisa dipahami. Nah, jadi semua yang kita lakukan di sini berdasarkan atau mengacu kepada perundang-undangan atau keputusan dari Menteri Agama, Permendiknas, juga keputusan Direktorat Pendidikan Islam. Ya, baik. Yang ingin saya tanyakan Bu, terkait dengan nanti ini melaksanakan kegiatan KBM, materi apa yang akan disajikan? Materinya tentang relatif Pak, tematik tentang KD 34 tentang mengenai kosakata dari konsep lingkungan sehat dan tidak sehat dan membacanya secara baik dan benar. Ya, terus ada 3.10-nya mengenai bangun ruang dan ciri-cirinya. Materi yang akan disajikan pada saat ini ya, pada nanti. Oke. Yang kedua, metode apa dan yang akan disampaikan? Mungkin metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan Pak. Kenapa alasan metode itu? Karena metode ini sesuai dengan pokok bahasan yang saya akan sampaikan lagi. Oke.
Kemudian sehubungan dengan materi yang barusan disampaikan, ya berarti kan tematiknya terdiri dari 3 mata pelajaran ya. Kemudian metodenya barusan sudah disebutkan. Media apa yang akan digunakan supaya materi yang akan disampaikan itu betul-betul sampai kepada anak. Medianya PowerPoint, Pak. Oh, pakai PowerPoint. Ya. Media pembelajaran tambahannya ada? Ada alat peraga dan buku ajar. Lebih kepada alat peraga pada materinya kan? Alat peraga. Matematika. Matematika ya. Matematika. Oke, bagus. Sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Oke. Fokusnya sudah lancar. Kemudian sinyalnya mudah-mudahan lancar ya, tidak ada gangguan karena kita mulai tahun ini kegiatan yang dimaksud. Kemudian Ibu yang ingin saya ketahui tahapan apa yang akan Ibu lakukan pada saat kegiatan proses perjalanan kemarin? Dari tahapan pendahuluan berupa bersih, kemudian ada penunjuknya juga. Oke. Di kegiatan tahapan pendahuluan apa yang akan Ibu lakukan? Ada pengajian, berdoa dulu Pak, terus ada pengajian. Motivasi ya, motivasi jangan lupa nih. Persepsi ya. Dan tujuan dari pembelajaran. Terkait dengan masalah tujuan pembelajaran yang Ibu masukkan di kegiatan pendahuluan ya, itu saya sampaikan kepada guru-guru yang lain, tolong lebih supaya diperjelas pada anaknya, pada siswa supaya anak-anak bisa merasa lebih tertarik setelah menentukan tujuan yang akan disampaikan. Jadi mohon nanti saya menyaksikan atau melihat dari luar kerja saya atau Ibu sampaikan kepada. Kemudian Ibu yang selanjutnya persiapan tertulis apa saja yang sudah Ibu siapkan karena ini termasuk kepada supervisi perencanaan pembelajaran ya. Ada? Mana? Iya. Ya. Oke, saya minta lembar pengesahan. Ya, lembar pengesahan. Karena ini nanti akan disampaikan sebagai bukti sah legalitas formal administrasi akan ditandatangani juga oleh Pak Pengawas ya, Pak Pengawas. Oke, selanjutnya silabus pembelajaran. Nah, silabus pembelajaran. Ini Bu terkait dengan silabus, kan lembaga sudah menyediakan dulu ya secara resmi, bahkan sudah bisa seperti ini adalah tahun kemarin. Nah, berarti ini Ibu kopiannya ya, karena memang memenuhi administrasi supervisi yang mungkin nanti akan diteruskan ke situ. Oke. Itu kaitan materi bahasa Indonesia, matematika, materi pokoknya hidup bersih dan sehat di tempat bermain ya. Oke. Kemudian MPP-nya. Ya. Oke. Oh, ini adalah MPP. Mohon nanti Ibu dalam kaitan pelaksanaan proses pembelajaran, saya kan melihatnya dari sini. Ini adalah sebagai rangkaian gambaran umum Ibu beraktivitas memberikan proses pembelajaran di kelas. Nanti ya. Jadi dari mulai Ibu kegiatan pendahuluan Ibu ikuti sesuai dengan tahapan yang sudah disampaikan di sini. Kemudian yang kedua kegiatan intinya Ibu ini, tolong Ibu sampaikan tahapan-tahapan ini dengan ada yang tertinggal diusahakan, kemudian dipenuhi. Nah yang ini saya tanyakan kaitan dengan masalah evaluasi Ibu di inti atau di penutup? Nah, kalau penutup berupa pertanyaan lisan atau soal oke ya. Jadi karena memang ada guru-guru lain yang secara langsung penilaiannya di kegiatan ini setelah memang materi langsung berpertanyaan. Itu bagian daripada alat ukur juga sebetulnya. Baik Bu ya. Nah, ini sudah RPP ada. Nah oke. Kemudian selanjutnya jurnalnya. Nah, ini contohnya. Ini adalah sebagai bentuk laporan bahwa aktivitas yang akan Ibu sampaikan adalah yang tertuang di sini, gitu ya. Nah, Ibu kalau jurnal kan ada yang ditulis tangan sesuai dengan perintah kelembagaan, ada nggak Ibu? Baik. Oke. Ini mah karena memang nanti akan diizinin secara khusus ya sebagai administrasi. Oke, sudah saya lihat dulu di sini.
Oke. Ya, oke. Itu ini udah ya. Ini harus menjadi patokan untuk bekerja ibu. Kemudian karena tadi ibu menyampaikan dengan alat ukurnya adalah soal, ada kisi-kisi soal. Ya. Kisi-kisinya bukan ada juga. Oh iya, kisi-kisi soal. Oh, oke. Semuanya 10 soal, 5 soal ya? 5 soal. 5 soal karena memang untuk kelas 2 ya. Kelas 2 dan ini mencerminkan semua mata pelajaran dari 2 mata pelajaran yang akan disampaikan hari ini ya Bu ya. Matematika mewakili bahasa Indonesia dan matematika ya. Oke, bagus. Kemudian ini soalnya, untuk soalnya. Kemudian bagian daripada analisis uji kompetensi nanti formatnya karena nanti setelah kegiatan KBM itu akan langsung proses ya untuk mengukur daya serap materi. Analisa hasil uji kompetensi dan dilanjut. Oke, nanti ibu tinggal memasukkan ke sini aja ya. Jadi setelah kegiatan PBM berlangsung, tolong langsung ibu olah nilainya untuk diketahui apakah daya serap ketercapaian tercapai berapa persen. Kemudian yang kedua, apakah ada anak yang perlu digunakan baik itu remedial ataupun pengayaan ya, yang nanti pada saat ketika itu sudah olah itu akan laporkan ya, bisa kalian sendiri. Oke, secara umum baik dengan kaitan administrasi sudah terpenuhi Bu, dan bisa melanjutkan ke kegiatan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Namun sebelum ibu mengawali ada beberapa pertanyaan lagi yang saya sampaikan. Materi apa yang mungkin dianggap sulit oleh ibu? Mungkin matematika Pak. Matematika ya? Ya, karena ada menghitung dari ruang, dan misalnya bangun ruang tersebut misalnya ada rusuknya ada berapa, jadi siswa ada yang mungkin kesulitan ya? Kesulitan dalam menghitunnya. Tapi mudah-mudahan karena memang ibu tadi sampaikan kepada saya ada alat peraga ya, alat peraga untuk mendukung terhadap mempercepat daya pemahaman anak. Jadi kesulitannya mungkin itu sudah diprediksi tidak terjadi ya, dengan alat peraga yang sudah ibu siap. Yang terakhir Bu, kompetensi apa yang ibu harapkan dari kegiatan ini bukan? Dapat siswa dapat menyebutkan apa saja. Berarti menjawab apa yang ada di tujuan ya? Yang ada di tujuan. Menjawab apa saja yang saya tanyakan, ciri-ciri dari lingkungan hidup yang sehat dan tidak sehat, dan dari bangun ruangnya ada titik sudut dan rusuknya seperti itu Pak. Oke, mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan dari kompetensi yang barusan ibu sebutkan kepada saya dapat tercapai. Sekali lagi saya nanti masuk kelas untuk melihat proses kegiatan pembelajaran, karena memang untuk ibu kelas 1 dan kelas 2 tidak jumit ya? Jumit ya ibu ya? Kelas 1 yang tidak jumit ya? Tapi ibu jumit. Berarti kalau ibu jumiti, berarti saya bisa melihat secara langsung dari sini. Mudah-mudahan lancar, sinyalnya kuat, berpihak kepada kita, dan apa yang kita rencanakan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Selamat melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan proses kelas, dan mudah-mudahan sekali lagi tercapai materinya secara maksimal. Terima kasih dan silakan. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Salam.
Pak, hari ini saya jadwal untuk melaporkan hasil dari KBM. Oh iya, udah sesuai dengan jadwal dari Iya. kurikulum? Ya. Oh iya. Siap. Berarti Bu Sipa hari ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh bidang kurikulum menyampaikan penilaian hasil penilaian dari kegiatan supervisi yang sudah dilaksanakan. Kita berapa minggu lagi? 1 minggu. Ada 1 minggu ya, 1 minggu lebih ya. Melalui Zoom meeting yang dulu. Iya. Oke, berarti Bu Sipa sudah melalui 2 tahapan. Pertama supervisi perencanaan yang awal dulu ya. Kemudian yang kedua supervisi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kita sama-sama melalui Zoom meeting pembelajaran digital ya. Kemudian terakhir supervisi penilaian hasil KBM. Baik Ibu, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Ibu setelah menentukan pelajaran kemarin supervisi? Memuaskan, Pak. Saya memuaskan. Apa cukup tidak merasa memuaskan? Ada sisi lain yang tidak bisa. Ada Apa? memuaskan karena anak-anak sedikit ada yang aktif, ada yang tidak. Yang menjawab beberapa pertanyaan dari saya yang pelajaran. Selanjutnya dalam kaitan proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sesuai mungkin 80% sesuai, Pak. Sesuai yang dituangkan di RPP gitu ya, jadi diikuti secara oke. Selanjutnya Ibu tolong ceritakan kepada saya apakah ada hal yang dirasakan oleh dalam proses pembelajaran. Jadi yang saya tanyakan itu dalam sisi memuaskan, pertama dalam layanan teknologi pembelajaran yang disediakan oleh lembaga. Kemudian yang kedua dirasa ketika Ibu menyampaikan merasa memuaskan banget yang disampaikan. Kemudian yang ketiga ada dan siswa, karena memang berbeda gitu pembicaraannya ya. Gimana Bu? Kalau dari arah ininya memuaskan, Pak, karena menggunakan PowerPoint. Pertanyaan yang dibuat oleh Ibu ya, tidak menyuruh orang lain. Ya. Tidak, ya. Terus kalau dari anak-anak cukup antusias untuk menjawab pertanyaan dari saya ketika pembelajaran. Karena ada sisi hal yang lain yang menarik mungkin tidak sebagaimana biasa ya. Iya, Kalau di PowerPoint ada menarik. warna gitu ya, ada bentuk gambar secara langsung bisa dilihat. Gitu ya. Pernahkah ada yang merasa berbicara sesuatu kepada Ibu? Bu, kenapa ini kok pakai ada layar gitu, ada gambar kepala sekolah di sini, ada nggak? Ada. Oh ada ya. Dulu sempat pada saat ketika saya masuk ke kelas, Pak, ini kegiatan belajarnya apakah mau langsung disiarkan di TV kan gitu ya? Nah, Ya, kan itu ada, pada Pak. sesuatu yang berbeda ya. Jangan mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang berbeda dan menjadi spirit semangat. Oke, jadi yang dirasakan oleh Ibu apa? Rasa sistem memuaskan. Siswa bisa kalau saya bertanya bisa menjawab ini apa jadi langsung menjawab. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Tercapai tujuan pembelajaran. Tercapai Pak? Berapa persen? 80%. Tercapai tujuannya. Kan dulu tematiknya. Berapa mata pelajaran? Di dalam 2 mata pelajaran. Nah, yang lebih maksimal apakah semuanya ketercapaian dari tujuan mata pelajaran itu 80% semua? Oh, semuanya tercapai. Oke, bagus. Dan ada sisi lain yang dirasakan kesulitan oleh siswa berdasarkan dari analisa ini. Ada mungkin dari kan pelajaran matematika ada bangun ruang, Pak. Mungkin itu kesulitannya karena ada yang menghitung rusut dari bangun ruang tersebut, misalnya sisinya ada yang kesulitan seperti itu. Banyak ya? Sebagian Sebagian kecil atau sebagian besar?
perbaikan ya. Iya. Oke, berarti tidak parah-parah amat kan? Gitu. Nah ini Bu, berapa kali Ibu memberikan soal kepada? Yang perbaikan. Ah. 1 kali. Oh 1 kali. Oh berarti ketika Ibu menyampaikan soal 1 kali itu anak sudah betul memenuhi KKM lebih daripada KKM maksimal nggak pencapaian pemenuhan KKM ataupun minimal. Misalnya KKM-nya 70, ketika dikasih soal yang kedua kalinya mungkinnya setelah yang pertama jadi 80 misalnya, itu kan pencapaian maksimal dan maksimal. Oke. Itu kan kalau misalnya sudah masuk kepada 2 kali atau 3 kali berarti itu harus berpandang ya. Oke. Baik, berapa orang nih Bu? Berarti 2 orang ya? 2 orang. Ya. Baik Ibu, ini sudah bagus, sudah Ibu lakukan bagian dari pembahasannya. Ibu sudah bisa tertera di sini sehingga anak yang belum mencapai kriteria prioritas. Oke Bu. Satu hal yang ingin lagi saya tanyakan, ada upaya-upaya yang ingin Ibu lakukan ke depan untuk lebih meningkatkan Saya akan memperbaiki dalam tahapan pembelajaran Pak. oh iya Seperti itu. Supaya siswa lebih bisa memahami apa yang saya sampaikan. tapi Ibu senang nggak dengan metode kemarin kita model pembelajaran digital Ibu senang nggak? Senang sekali. Antusias siswanya. Ketika Ibu berbicara senang dengan model pembelajaran seperti itu, apakah ada perencanaan-perencanaan ke depan bisa berupaya minimal beberapa kali dalam seminggu dengan teknologi? Bisa Pak. Nah, bisa kalau gitu. Asalkan mungkin lembaga menyediakan fasilitasnya ya gitu, dan tentunya materi-materi yang dianggap cukup mendukung untuk menggunakan teknologi ya. Baik Bu, harapan ke depan yang ingin Ibu sampaikan kepada sebagai seorang guru dalam peningkatan mutu kualitas, apakah lembaga harus mengadakan tim ahli, sering melakukan pembinaan ataupun apa? Harapan itu ke depan supaya Ibu bisa berkarya, berkiprah lebih maksimal, tentunya untuk meningkatkan kualitas. Bisa Pak. Jadi apa saja? Mendatangkan tim ahli. Tim ahli Ya. dalam bidang apa itu? Misalnya matematika. Pemahaman. Oh berarti dalam hal pendalaman materi pelajaran ya. Nah, teknologi kan nggak perlu. Belum ada teknologi. Ya, oke berarti cara dari Ibu lembaga diharapkan mendatangkan tim ahli untuk lebih memberikan pendalaman terhadap materi pelajaran, kemudian teknologi gitu ya. Nah, teknologi. Ada lagi? Sudah. Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih. Terkait dengan pemahaman materi tematik perlu menghadapkan tim ahli. Kalau guru-guru yang lain kan seperti itu menyerahkan kepada saya. Ya Pak sama. Saya. Jadi pengalihan mungkinnya rata-rata yang diperlukan kepada saya itu pengalihan dari materi A masuk ke materi B itu ya. Oke, baik. Banyak PR, banyak hal yang perlu ditanggapi oleh lembaga dalam rangka kualitas pendidikan. Terima kasih atas segala upaya dan usaha ini. Yang akan berbagai manfaat untuk pelajar. Mudah-mudahan menjadi seorang terus berkarya, terus berkiprah, menjadilah guru yang berkualitas. Ketika berbicara guru berkualitas, siswanya pun berkualitas. Nah, kesananya Madrasah Ibtidaiyah Tegal terukur sebagai sekolah yang berkualitas dan banyak. Terima kasih Ibu atas segala perjuangannya, mudah-mudahan panjang umur, mudah Ibu sehat, tetap termotivasi dan semangat ini mengembangkan keilmuannya. Terima kasih. Saya cukup sekian bersama lembaga. Assalamualaikum.